Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adikku yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, suatu kesyukuran yang sangat dalam tak kala kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini guna yaitu kita mengkaji sama-sama, belajar sama-sama tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah sempurna. Tak ada sesuatu pun kecuali telah dijelaskan. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam itu agama bagi kalian, yaitu hari turunnya ayat tersebut fi hajjatil wada', di haji perpisahannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga menunjukkan akan kesempurnaan agama. Segala sesuatu telah dijelaskan, diterangkan, sampai tata cara masuk WC pun, tata cara buang hajat itu sudah dijelaskan. Seseorang lelaki Yahudi bertanya kepada, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, hal allamakum nabiyakum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Apakah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai perkara hal-hal berkaitan dengan masuk WC, tata cara buang hajat pun? Katanya, bala, iya tentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan walaupun perkara sepele tentang tata cara buang hajat. Melarang yaitu bersuci cebo dengan menggunakan tangan kanan, dan apabila dengan memakai bebatuan maka tidak boleh lebih dari kurang dari 3, atau bersuci dengan menggunakan kotoran hewan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di dalam masalah juga tentang mandi misalkan, dan ini insyaallah ta'ala pembahasan kita, tentang tata cara mandi. Allahul musta'an. Yaitu dalam bahasa Arab dikatakan al-ghusl. Kalau dikatakan ghuslu syai', mencuci sesuatu, yaitu menumpahkan air ke seluruh bagian sesuatu tersebut. Kalau kita mandi berarti kita menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Secara makna atau secara istilah syariat yaitu ta'mimul badan bil ma', menyiram anggota tubuh seluruhnya dengan menggunakan air.
air yang suci sesuai dengan tata cara tertentu dalam rangka atau dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mandi mandi wajib yaitu menyiramkan seluruh tubuh dengan air yang suci dengan tata cara tertentu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib apabila terjadi suatu sebab yang mewajibkan seorang itu mandi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub maka bersucilah, mandilah. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah warid tentang tata cara mandi. Allahul musta'an. Kan datang penyebutan atau potongan hadis dari sahabat tersebut. Kemudian berikutnya adalah hal-hal apa yang menyebabkan seseorang itu wajib atasnya mandi. Kapan kita wajib mandi? Allahul musta'an. Yang pertama yaitu keluarnya mani dari tempat keluarnya. Kin rasul anrona masuk. Allahul musta'an. Apabila keluar dari tempat keluarnya mani tersebut. Ini sudah dipahami bagi yang berkeluarga. Allahul musta'an. Dan ini dipersyaratkan keluarnya tersebut mani ini jikalah keluarnya itu dengan terpancar dan juga perasaan yang lezat laki-laki ataupun perempuan. Allahul musta'an. Ini perkara agama Allahul musta'an. Terkadang seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berani bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perempuan Ansor, ni'mal al-mar'ah au nisaul Ansor lam yamna'hunna al-haya anis su'ali fid din au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sebaik-baik Ansor itu perempuan Ansor adalah sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansor. Karena perempuan-perempuan Ansor itu perasaan malu tidak melarang mereka untuk bertanya tentang agama. Tentang mandi junub dan lain sebagainya. Berkenaan dengan kewanitaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub maka bersucilah. Jadi keluarnya mani ini mewajibkan mandi. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fadahatil ma faghtasil. Apabila telah keluar air maka mandilah. Yakni keluarnya dengan yaitu terpancar. Bukan kayak tetesan Allahul musta'an. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di antara dalil tak
tatkala beliau ditanya, hal 'alal mar'ati guslun idza ihtalamat? Apakah ada kewajiban bagi perempuan untuk mandi apabila dia mimpi basah? Iya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perempuan juga itu mimpi. Iya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, kalau dia melihat air. Maksudnya ada air mani yang dia lihat. Iya. Maka wajib baginya mandi. Ini semua dalil menunjukkan akan wajibnya hal tersebut. Kemudian sebab yang lain yaitu ya terjadinya hubungan suami istri. Allahul musta'an. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ya. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-taufiq. Ya. Ini jelas ya? Ya. Kalau bersentuhan antara dua khitan yang sudah dikhitan, ya, Allahul musta'an, maka wajib mandi. Kemudian ya, yang ketiga yang mewajibkan mandi yaitu Islamnya orang kafir, ya, walaupun ya, murtad. Maksudnya ya Islam kemudian murtad kemudian masuk kembali ke dalam Islam juga wajib mandi. Paham ya? Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang sahabat yaitu Qais ibn Asim, ya, tak kala dia telah masuk Islam, ya, beliau perintahkan untuk mandi. Ya. Kemudian sebab yang keempat adalah terputusnya atau berhentinya dari haid dan nifas khusus bagi perempuan. Nari kopaja ni macarepa. Ya. Allahul musta'an. Ya. Paja ni mendrik bendereh. Maka wajib mandi. Ya. Sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, ya, bintu Abi Hubaish, ya, kata beliau, idza aqbalatil haidah fada'i as-shalah wa idza adbarat faghsili wa shalli faghtasili wa shalli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, ya, apabila telah datang haidmu, ya, masa haid, maka ya, fada'i shalah, tinggalkan salat. Dan apabila telah selesai dari masa haid, maka mandilah dan salat. Jelas ya? Ya. Allahul musta'an. Ya. Dan ini ijma' kaum muslimin, wajibnya mandi bagi perempuan yang selesai haid ataupun nifas. Kemudian yang kelima yaitu ya, meninggal, ya, mati, ya, seorang muslim yang meninggal maka wajib dimandikan. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya, kata beliau memerintahkan, ya, Zainab tak kala meninggal, ya, anaknya, ya, igsilnaha, cucilah atau mandikanlah dia. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang yakni tertendang oleh kendaraan untanya, ya, dalam keadaan muhrim, ihram, ya, berhaji, ya, atau umrah, ya, haji, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igsiluhu bima'in wasidr, ya, mandikan dengan air dan bidara. Ya, ini dalam bentuk atau sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi ini 5
sebab yang mewajibkan seseorang itu mandi. Ya. Kemudian ya, tentang tata cara mandi. Ya. Bagaimana caranya mandi? Mandi junub, mandi wajib. Ya. Tolong perhatikan anak-anakku sekalian, ya, adik-adikku. Ya, ada dua tata cara mandi ya disebutkan oleh ulama. Ya, tata cara yang pertama yaitu ada namanya kaifiyatul ijza atau kaifiyatul istihbab, cara yang disunnahkan, yang sangat ditekankan. Ya, yaitu pertama dia mencuci kedua tangannya. Ya. Kemudian ya, tempat keluarnya mani, ya, kemaluan dia cuci dan sekitarnya, ya, kemaluan dan sekitarnya. Ya. Ya, kemudian itu dia berwudu dengan wudu yang sempurna sebagaimana halnya kita ingin sholat, kita wudu sempurna. Ya. Kemudian setelah itu dia mengambil air dan menyalah-nyalah rambut. Ya. Rambut. Ya, kita menyalah-nyala rambut. Kalau orang yang berjenggot juga bisa, ya, dia sisir. Apa? Ya. Allahul musta'an. Ya. Sampai air itu meresap ke kulit. Ya. Ya. Hingga air meresap ke kulit. Kemudian ya, dia mengambil atau menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian setelah itu dia siram seluruh anggota tubuhnya. Mulai dari yang sebelah kanan. Jelas ya? Ini cara yang sunnah. Ya, bisa ada nanti temannya satu dipraktekkan. Ya, nanti ya, tanpa harus ada saya. Allahul musta'an. Ya. Jadi bagaimana tadi? Saya ulangi tata cara yang sunnah, yaitu kita ambil cuci dulu kedua tangan. Ya. Iya. Kemudian setelah itu tempat keluarnya mani dan sekitarnya. Ya. Kemudian kita berwudu dengan wudu yang sempurna. Lalu kita ambil, setelah berwudu dengan wudu yang sempurna, walaupun bisa diakhirkan kaki. Ya, bisa. Kita ambil air sedikit kemudian diremas-remas ke kepala. Ya. Belum disiram. Ya. Belum disiram. Kemudian setelah itu ya, ambillah air 3 timba disiram di atas kepala, kemudian seluruh anggota tubuh. Dengannya selesai tata cara yang disunnahkan. Ya. Adapun tata cara ya, yang sekedar dengannya sah, ya, sah, maka ya, sebenarnya ya, mudah sekali. Ya. Kalau ada kolam, kita niat saja mau mandi wajib dengan niat terjun, sudah. Ya, sudah sah itu kalau naik. Selama seluruh anggota tubuh kita kena air. Ya. Dan juga disebutkan di sini ya, yaitu dengan niat ya, kita ingin ya, bersuci ya. Allahul musta'an. Ya. Di sini disebutkan wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Ya. Fa afraga ala yadihi fa ghasalahuma marrataini aw thalathan. Ya. Mirip tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya ya, 2 atau 3 kali, kemudian berkumur-kumur. Ya. Istinsyak, menghirup air. Ya. Mencuci wajahnya dan telapak lengannya. Kemudian setelah itu dia tumpahkan air di atas kepalanya. Ya. Kemudian seluruh anggota tubuhnya. Ini ya, yaitu tata cara yang hanya sekedar dianggap yakni sah. Ya.
itu sah. Ya. Walaupun tadi yang saya katakan ya, niat kemudian ya, kita lompat ke sungai ya, selama anggota tubuh kita ya, terkena seluruh air, terbasahi, maka itu sah. Ya. Allahul musta'an. Kemudian tentang perempuan, narik kumalampe iulu'na, panjang rambutnya ya. Apakah wajib misalnya kalau dia ikat? Ya. Apakah wajib dia lepas ikatan rambutnya? Ya. Atau cukup dia sirami seluruh kepalanya? Ya, rambutnya tersebut ya. Tanpa harus dilepas. Ya. Disebutkan oleh ulama bahwasanya kalau dia itu mandinya mandi junub, ya mandi junub, maka wajib dia melepasnya. Ya. Tapi kalau mandi ya walazamuha dzalika fil ghusli minal haid. Ini kalau mandi wajib ya sebaliknya ya. Kalau mandi wajib tidak wajib melepas. Ini sebagian pendapat disebutkan oleh ulama. Kalau mandi wajib tidak wajib dilepas. Yang penting disiram seluruh ya anggota tubuh, rambut, kepala. Ya. Tidak wajib dilepas pintalan rambut. Ya. Kalau mandi dari haid, suci dari haid, nifas, maka wajib ya, wajib dilepas. Ya, sebagaimana hadits Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, Allahul musta'an. Ya. Tak kala seorang perempuan atau dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya Ummu Salamah menerangkan dirinya kepada Nabi bahwasanya dia adalah seorang perempuan yang memiliki rambut yang tebal, panjang, ya, ya terpintal, ya, terikat. Ya. Maka apakah wajib saya melepas ya, ikatan rambut? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak wajib. Ya, cukup bagimu, ya, engkau menumpahkan air di atas kepalamu sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian menyiram seluruh anggota tubuh. Dengannya kamu suci. Iya. Ini insyaallah taala sedikit. Ini selesai tentang mandi janabah dan mandi wajib. Ya, secara ringkas. Allahul musta'an. Sekarang mandi-mandi yang disunnahkan. Ya. Mandi yang disunnahkan. Coba dengarkan dek ya. Yaitu ya ada sesuatu ini ilmu yang khusus diketahui ya hendaknya bagi yang berkeluarga saja atau yang ingin berkeluarga. Ya. Ingin ya mandi yang disunahkan yaitu ketika ya sudah sekali melomopi ingin lagi. Ya, disunahkan mandi di perantaranya. Ya, ingin double. Ya. Ini disunahkan mandi. Ya. Walaupun wajibnya yaitu mandi di akhir. Ya. Tetapi bagi yang ingin ya, double maka disunahkan mandi di perantaranya supaya lebih semangat. Iya. Allahul musta'an. Kemudian mandi yang berikutnya ya mandi Jumat. Walaupun sebenarnya ini perbedaan pendapat ya, ulama tentang mandi Jumat yang saya pegang ya, dan ini adalah pendapat guru-guru kami di negeri Yaman. Ini adalah mandi Jumat adalah wajib ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli ya, muhtalim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
wajib ya. Mandi Jumat adalah wajib bagi seluruh orang yang umur balik, sudah balik. Ya. Kemudian mandi yang disunnahkan berikutnya adalah mandi untuk sebelum berangkat pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha, Idul Fitr. Ya, bukan wajib ya. Ya. Allahul musta'an. Ya, jadi mandi untuk sholat dua hari raya Idul Fitr dan Idul Adha itu sunnahnya, ya, disunnahkan, bukan wajib. Kemudian yang keempat, mandi untuk ihram dengan umroh atau haji. Kita berihram melakukan ibadah haji atau umroh, maka disunnahkan mandi. Ya. Yang kelima yaitu orang yang sudah memandikan mayat, jenazah, disunnahkan mandi. Ya. Walaupun ini juga perbedaan pendapat di kalangan ulama, Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan atau melihat tidak wajibnya atau tidak disunnahkan, karena melihat hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya. Ya, sedikit sebelum kita mengakhiri, yaitu hal-hal yang hendaknya ditinggalkan bagi orang yang wajib, ya, punya kewajiban mandi, belum mandi, ya, sebelum mandi, ya, maka ya, diantara hal yang hendaknya dia tinggalkan yaitu tidak boleh baginya berdiam di masjid, ya, kalau sudah junub atau perempuan haid, ya. Allahul musta'an, kecuali hanya sekadar limpas lewat saja, ya. Tapi sekarang tentunya ya ada namanya pembalut, ya, yang dengannya masjid itu ya aman, ya, ternodai masjid dengan adanya pembalut, ya. Apalagi dengan suatu tujuan menuntut ilmu, belajar, maka ya nas'allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini semua suatu kemudahan, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian menyentuh mushaf, jangan disentuh langsung mushaf, ya. Kalau ada perantara pelapis, ya, hendaknya dengan pelapis, ya. Ya, dengan ya alat, ya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh kecuali orang yang orang yang disucikan, walaupun yang dimaksud sebagian ulama bahwasanya yang dimaksud adalah malaikat, ya, malaikat yang dimaksud di dalam ayat. Ya. Kemudian yang terakhir atau yang ya sebelum terakhir yaitu tidak boleh membaca Al-Quran, ya. Fala yaqra'ul junub syai'an minal Qur'an, maka orang yang junub hendaknya tidak membaca Al-Quran sampai dia mandi. Allahul musta'an, ya. Ini orang yang junub, bukan orang haid, bukan perempuan haid, ya. Ini orang yang junub, bukan perempuan haid, yang disebutkan bahwasanya ya hendaknya dia tidak membaca Al-Quran ketika junub sampai dia mandi. Kemudian juga ya, tentunya ya sesuatu yang sudah dipahami, tidak boleh sholat, ya, tawaf di Baitullah, Allahul musta'an. Ini dengannya ya, selesai secara ringkas yaitu pembahasan kita tentang mandi wajib. Mudah-mudahan ya, apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi berkah. Nasallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, adik-adikku sekalian, kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan manfaat kepada kita semua tentang apa yang telah kita kaji. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, segala kekurangan kita yang kita perbuat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan.
wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yataqabbala minna siyamana wa salatana wa sadaqatana wa qira'atana wa sa'ira a'malina wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana minal maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa ilahuna wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ilahuna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.